Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang permasalahan hukum di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya di wilayah Sebatik. Pulau Sebatik, Kalimantan Utara merupakan pulau kecil yang terdiri dari dua wilayah. Yang pertama ada wilayah Indonesia dan yang kedua ada wilayah Malaysia. Disinilah batas negara tidak hanya soal garis, tetapi juga soal ekonomi, hukum, serta kedaulatan negara. Jadi sebenarnya apa sih permasalahan utama yang ada di Pulau Sebatik? Bagian utara pulau dengan luas 187,23 km persegi merupakan wilayah dari negara bagian Sabah, Malaysia. Dan bagian selatan dengan luas 247,47 km persegi merupakan bagian dari Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Sementara sisanya sekitar 375,52 hektar merupakan kawasan konservasi yang dipenuhi tanaman bakau. Lalu, bagaimana Pulau Sebatik bisa terbagi menjadi dua antara Indonesia dan Malaysia? Sejarahnya, pembagian Pulau Sebatik menjadi dua bagian ini merupakan warisan dari periode kolonialisme Barat di negara-negara ketiga. Pulau Sebatik sendiri dibagi berdasarkan pada konvensi tahun 1891 antara pemerintah Inggris dan Belanda. Di sini kami mengambil dua permasalahan yang terjadi di wilayah perbatasan. Yang pertama, ketidakjelasan batas wilayah, yaitu patok dan juga pilar yang sering bergeser dan hilang. Kedua, yaitu penggunaan mata uang asing di Indonesia, yaitu ringgit Malaysia, khususnya di wilayah Indonesia. Yang pertama, ketidakjelasan batas wilayah. Patok batas di Sebatik sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan Inggris, tapi penempatannya tidak tepat di garis koordinat 4 derajat 10 lintang utara. Akibatnya wilayah menjadi abu-abu dan masyarakat bingung sebenarnya wilayah mana yang menjadi milik Indonesia. Jadi dampaknya itu sangat besar. Selain konflik sosial, permasalahan ini juga mengancam kedaulatan negara. Bahkan selain itu ada lahan warga Indonesia yang diklaim oleh wilayah Malaysia setelah melakukan pengukuran ulang. Bahkan setelah itu ada juga masuk seperti penyelundupan narkoba, pekerja ilegal, dan tindak kekerasan yang marak terjadi karena bergesernya garis batas yang tidak sesuai. Berikut ini kami akan menampilkan beberapa video statement marinir tentang wilayah perbatasan yang ada di Indonesia-Malaysia, khususnya di wilayah Sebatik. Pakai patok beton ya Pak ya? Ya. Kalau sebelumnya pakai patok apa Pak? Kalau dulu patok masih pakai kayu Mbak, pakai kayu itu masih bisa geser lah ya. Kadang patah, kadang kena air, tahu-tahu hilang seperti itu. Kita pastikan dulu jangan sampai patok kita bergeser Mbak ya. Kalau kita mau berbicara rugi, yang rugi kita sendiri, negara kita. Karena jangan sampai wilayah kita diklaim dengan dari pihak negara lain seperti Malaysia yang saat ini. Berbeda dengan patroli patok laut yang harus menggunakan transportasi laut, akses penjagaan patok darat lebih mudah dijangkau dan dapat langsung dilakukan oleh petugas perbatasan. Meski demikian, patok darat berpotensi hilang atau rusak karena aktivitas manusia seperti pembangunan maupun kondisi alam yang dapat mengubah topografi seperti erosi dan longsor. Selanjutnya yang kedua tentang penggunaan dua mata uang di wilayah Sebatik, khususnya di Kalimantan Utara, di mana masyarakat Sebatik lebih memilih menggunakan ringgit daripada rupiah. Karena harga barang dari Malaysia yang masuk ke Pulau Sebatik lebih murah dan mudah didapatkan. Padahal secara hukum penggunaan rupiah itu wajib loh. Ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Tapi karena faktor ekonomi dan juga keterbatasan infrastruktur, masyarakat lebih condong ke negara Malaysia. Makanya pemerintah harus bisa tidak hanya untuk menegakkan hukum saja, tetapi pemerintah juga harus bisa memperbaiki kesejahteraan.
Di sini kami akan menampilkan video dari tim CBP Rupiah terkait penggunaan dua mata uang di wilayah perbatasan. Halo Sobat Rupiah dan generasi muda di perbatasan. Saya Nia Dan saya Rosmiati dari tim CBP Rupiah Sebatik Tengah. Kita sadari di wilayah perbatasan transaksi menggunakan ringgit Malaysia masih masif digunakan. Namun tahukah Anda, setiap kali penggunaan uang ringgit tersebut justru mengikis kedaulatan bangsa Indonesia. Jadi, untuk apa kita harus menggunakan uang rupiah? Untuk menjaga simbol kedaulatan bangsa dan untuk menjaga kestabilan ekonomi di perbatasan. Jadi, solusinya kami sebagai tim penggerak CBP Rupiah Telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya di Pulau Sebatik tentang cinta, bangga, paham, rupiah. Makanya ini sudah betul menggunakan uang rupiah, tapi kalau bisa uangnya jangan dilipat ya kak. Adapun beberapa solusi yang disarankan dalam hal ini untuk mempercepat diplomasi antara Indonesia dan Malaysia untuk menyelesaikan sengketa patok melalui Joint Demarcation and Survey. Terus patoknya juga harus dimodernisasi, bisa menggunakan teknologi GPS dan menggunakan sensor agar bisa terlihat lebih jelas dan nyata. Selain itu, Bank Indonesia juga menjalankan program ekspedisi rupiah dan kampanye cinta, bangga, dan paham rupiah supaya masyarakat semakin sadar bahwa betapa pentingnya memakai mata uang nasional yaitu rupiah. Dan jangan lupa pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, dan juga pelabuhan di Sebatik itu sudah bagus, maka barang dari Indonesia itu bisa bersaing dengan negara Malaysia. Masalah perbatasan tidak hanya soal garis dan pilar di peta, tetapi juga hadirnya negara di setiap jengkal tanahnya. Dengan diplomasi yang kuat, Dan kesejahteraan masyarakat yang merata. pelayanan publik yang baik dan cepat, Pertahanan dan keamanan yang kokoh, menanamkan rasa bangga jadi WNI, Mendirikan ekonomi lokal. penegakan hukum yang adil, Kita bisa menjaga kedaulatan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. tidak hanya sebatas soal garis. Terlihat lebih Terjadi di aku tadi sudah hafal capek. padahal secara Belum, oi. jadi di